Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke tutorial yang kedua di cara belajar bahasa. Yang pertama, eh, pada pelajaran kali ini kita belajar tentang cara menambah materi ya. Ini khusus untuk guru. Yang pertama, kita buka dulu dashboard. Klik di sini. Kemudian kita login dengan akun guru kita ya. Kalau di sini kita menyebutnya instruktur ya, bukan guru. Instruktur. Jadi saya sudah punya email ini, akun di sini ya, nanti kita dapat. Kalau untuk guru baru bisa minta request untuk daftar. Jadi saya punya akun di sini, saya masukkan emailnya ya, email kemudian passwordnya. Kemudian masuk. Di sini kita akan diarahkan ke tampilan dashboard ya. Kita sudah jelaskan kemarin di tutorial 1 apa-apa isinya ini. Nah, untuk menambah materi ya, atau untuk menambah kursus, kita buka, klik di sini new course ya, new course di sudut kanan atas. Nah, ini adalah tampilan untuk menambah materi atau kursus ya. Kemarin kan kita sudah punya satu materi ya. Kemarin ada di sini materinya. Kita bisa lihat di sini dulu ya. Kita lihat dulu materinya di sini. Jadi kemarin materi yang saya tambahkan itu pembelajaran 1 untuk yaitu menyimak. Jadi kita langsung saja. Yang perlu kita pahami dari cara membuat kursus ya, itu adalah yang pertama itu adalah dasar ya. Dasar itu berisi tentang penjelasan dasar dari kursus yang kita punya atau materi yang kita miliki. Kemudian di bagian 2 itu ada bagian kurikulum. Nah, di sini kita bisa membagi kursus kita dalam beberapa pembahasan ya. Kemudian yang ketiga ini adalah informasi tambahan tentang kursus kita atau tentang materi kita. Jadi kita mulai dulu di dasar ya. Misalnya kali ini saya mau tambahkan materi tentang membaca. Karena tadi kita sudah punya pembelajaran 1, kita tambahkan pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 yaitu misalnya membaca. Ini judulnya. Kemudian kita deskripsikan. Entah itu apakah misalnya pada materi kali ini kita akan belajar membaca teks yang berisi pelajaran tentang bahasa Makassar. Nah, ini deskripsinya. Kita bisa atur di sini apakah dia ini semua tingkat atau menengah, pemula, ahli, dan lain-lain. Kalau saya sini setting semua tingkat saya. Terserah nanti, ini terserah gurunya mau setting untuk semua tingkat. Ini hanya penjelasan bahwa kursus ini untuk level ini. Ya, seperti itu. Kemudian drip konten tidak usah. Ya, nanti kita jelaskan itu masalah drip konten. Pendaftaran. Nah, ini juga nanti kita jelaskan ya tingkat selanjutnya. Jadi ini yang penting judul
dengan deskripsi. Kita bisa tambahkan media, kalau misalnya di deskripsinya kita mau kasih media, bisa dari pustaka itu atau website ini sendiri, atau kita bisa unduh berkas. Nah, ini jadi deskripsinya. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan dasar ya, yang paling penting itu adalah judul, kemudian deskripsi. Di sini juga penting, yaitu gambar utama dari materi ini. Misalnya ini kan, ini gambar utamanya ini. Kita mau lihat gambar utamanya seperti ini. Misalnya kita cari dulu gambar ya. Gambar mendengar. Terserah, bisa siapkan memang. Kalau saya siapkan memang. Mendengar. Misalnya, jangan. Cuma penekanan saya tetap perhatikan copyright dari yang punya gambar ya. Kalau ini biasanya kalau di Google itu kita bisa copyrightnya tidak terlalu ketat ya. Maksudnya itu sudah disediakan untuk publik. Kita kembali lagi ya. Unggah gambar ya. Kita kembali lagi ke tampilan menambah materi. Tadi kita sudah tambah judul, deskripsi. Di bagian sini visibilitas publik saja ya, karena kita mau ini bisa diakses oleh siswa. Kalau kita pilih dilindungi kata sandi, berarti siswa harus memasukkan kata sandi untuk mengakses ini. Kalau kita pilih pribadi, ya hanya kita yang bisa mengaksesnya. Jadi kita atur sebagai publik ya, kita bisa diakses oleh semua siswa. Kemudian ini jadwal, ini bisa diatur kapan ini bisa diakses ya, tapi kita bisa atur saja, tidak usah diatur supaya bisa langsung diakses. Kemudian ini gambar unggulan kita pilih ya. Kita bisa pilih unggah berkas atau pustaka media. Kalau pustaka media berarti dari website. Kalau unggah berkas itu dari komputer ya. Pilih berkas. Tadi saya sudah download ini. Nah, akan tekan pilih. Nah, jadi sudah ada gambar ya yang kita sediakan. Nah, ini juga kalau kita mau unggah video misalnya supaya bisa tampil, bisa juga video pengantar, bisa dari YouTube, bisa tambahkan dari URL atau unggah video langsung dari video. Kalau saya sarankan bisa dari YouTube ya, URL eksternal YouTube bisa. Pastikan saja di sini. Misalnya kita buka YouTube ya. Tapi kalau saran saya di pengantar ini tidak usah ya. Nanti di kurikulum kita baru tambahkan video supaya siswa juga bisa fokus. Dan ini sekedar apa? Sekedar deskripsi ya dari kursus. Kemudian kita atur di bagian kurikulum ya, yang kedua. Nah, silahkan tambahkan topik karena dalam satu materi kan itu banyak bagian-bagian. Nah, jadi kita bisa tambahkan kurikulum di sini. Nah, ini tambah topik yang pertama ya. Kalau misalnya kita mau tambah, ketik saja ini. Ya. Jadi topik yang pertama itu mendengarkan, membaca. Materi yang apa membaca? Ah, saya sudah siapkan ini, kita sudah siapkan ini. Jadi materi yang pertama dari membaca itu yaitu teks deskripsi.
teks deskripsi. Nah, kemudian yang kedua, tambahkan ringkasan. Apa ringkasannya ini? Maksudnya ini adalah penjelasan ringkas tentang materi ini. Misalnya materi ini kita akan belajar membaca teks deskripsi. Nah, itu ringkasannya. Klik OK. Nah, setelah ini kan sudah ada topik satu ini. Nah, dalam topik ini kita bisa tambahkan pelajaran atau isinya apa. Nah, ini baru isi dari pelajarannya. Misalnya tes deskripsi. Kita lihat tes deskripsinya. Oh, ini. Tes deskripsi ini belum ada ya. Materinya apa misalnya contoh teks deskripsi. Kemudian isinya contoh isi teks deskripsi. Silahkan ketik isi dari materinya. Saya cuma memberikan contoh ini. Kemudian di sini kita bisa unggah gambar ya. Misalnya ini saja ya. Ini. Bisa tambahkan dari video. Di sini kita bisa tambahkan video ya, YouTube ya. Misalnya kita kasih YouTube. Terserah ya, mau dia dari YouTube bisa, dari video bisa. Bahasa Makassar. Intinya silahkan saya tambahkan. Kota Makassar akan kubangun, kujaga. Nah, ini saja ya. Kita sudah paste saja URL-nya. Oke. Jadi ini akan kelihatan nanti ya, video yang dimasukkan. Jadi yang perlu dipahami di sini ada yang disebut dengan, di dalam kurikulum ini ada yang disebut dengan topik. Topiknya itu adalah tes deskripsi. Ya. Bisa kita kecilkan, besarkan. Kemudian ini adalah summary atau ringkasan. Ya, kita bisa kosongkan, tidak masalah. Tapi kayaknya wajib ya. Kemudian dari topik ini kita bisa tambahkan pelajaran. Ini tadi yang sudah kita tambahkan itu tadi contoh deskripsi. Kalau kita mau tambahkan lagi, bisa contoh deskripsi 2 misalnya. Nah, isinya jangan ini ya. Isinya bagaimana? Nggak usah. Simpan lagi. Nah, ini sampai dengan tak terbatas. Pokoknya tambahkan saja pelajaran. Ini contoh dari Anda. Kemudian kalau mau tambahkan topik baru, misalnya topik kedua. Ringkasannya apa? Penjelasan ringkas tentang topik kedua. Misalnya kita klik OK. Nah, dalam topik kita bisa tambahkan pelajaran. Pelajaran 1 misalnya. Atur isinya, videonya, silahkan unggah gambar, silahkan simpan.
di topik kedua kita mau tambahkan pelajaran. Tambahkan lagi pelajaran berapa? Sekian misalnya. Sorry. Simpan. Jadi intinya di dalam menambah materi ini ada yang disebut dengan dasar, ada yang disebut ini dasar adalah tentang apa yang kita akan pelajari atau dasar dari penjelasan dari materi kita. Kemudian kurikulumnya ini pembagian topik. Nah, di dalam topik itu kita bisa tambahkan pelajaran, kita bisa tambahkan kuis. Nah, paham ya? Semoga paham. Misalnya saya tambahkan topik ketiga ya. Topik ketiga. Apa ringkasan topik ketiga? Terserah mau isi ringkasan apa, yang penting jangan terlalu panjang. Klik OK. Nah, di dalam topik ketiga ini kita misalnya tidak mau lagi tambahkan pelajaran, kita tambahkan kuis. Nah, silahkan ketik kuis. Nah, apa judul kuisnya? Contoh kuis misalnya. Tambah apa penjelasan singkatnya kuis ini? Penjelasan singkat kuis. Oke. Nah, silahkan tambahkan pertanyaan. Ini bisa benar salah, pilihan ganda. Misalnya saya kasih pilihan ganda ya. Pertanyaan 1. Contoh pilihan ganda. Bisa kasih deskripsi, tidak masalah. Silahkan tambahkan pilihannya. A, opsi 1, misalnya. Oke. Tambahkan opsi 2, misalnya. Ya. Ini opsi 3, misalnya. Sampai dengan opsi 4 ya. Kalau bisa mau 10 tidak masalah. Opsi 4. Oke. Tulis penjelasan jawaban. Nah, ini adalah penjelasan dari jawaban yang benar. Kenapa jawaban itu benar? Berapa poin? Misalnya ini penjelasan jawaban. Nah, setelah kita memberi opsi, kita silahkan pilih jawaban yang benar itu sih yang mana. Nah, misalnya jawaban yang benar itu adalah B. Nah, silahkan checklist bagian kirinya ini. Pokoknya pelajari sajalah bagaimana cara menambah kuis ini. Misalnya jawabannya C, jawabannya B, misalnya ya. Nah, ini kita kasih penjelasan di sini ya, penjelasan jawaban di sini. Berikutnya, kalau misal mau tambahkan pertanyaan lagi, tambah di sini. Misalnya masih pilihan ganda, nah, pertanyaan 2. Pertanyaan 2 tambahkan opsi jawaban 1. Oke. Jawaban 2. Oke. Jawaban 3. Oke. Jawaban 4. Oke. Silakan isi apakah mau ini misalnya jawaban mana yang benar, silakan pilih misalnya D. Kemudian
tulis penjelasannya. Penjelasan jawaban. Kenapa jawabannya itu? Nah, berikutnya. Menyimpan ya. Nah, ini contoh kuis ya. Jadi di topik ketiga ini kita menambahkan kuis. Kalau kita mau tambahkan tugas, ya bisa silahkan masukkan judul tugas, isinya apa. Kita mau lampirkan PDF, tidak masalah bisa. Batas waktu, berapa poin yang didapatkan, batas ukuran, silahkan. Oke. Jadi ini tentang permasalahan kurikulum. Kemudian kita lanjut ya ketiga di tambahan, penjelasan tambahan. Di penjelasan tambahan ini adalah penjelasan tentang materi yang kita pelajari saat ini. Apa yang akan saya pelajari? Ini akan dibaca oleh siswa. Misalnya dalam pelajaran ini kita bahas satu, ini, kemudian dua, ini. Target audiens bisa kita target siapa siswa yang cocok untuk belajar ini. Nah, setelah itu semua silahkan publikasikan. Nah, itu sudah semua bisa terlihat di bagian kursus. Nah, sudah ada kan pembelajaran 2. Nah, kita bisa lihat isinya. Nah, jadi ini adalah tampilan ketika dibuka oleh siswa. Nah, tentang kursus pada materi kali ini kita belajar apa yang akan kita pelajari. 1, 2, isi kursusnya ini tadi yang sudah kita masukkan. Tes deskripsi, topik kedua, topik ketiga, kemudian ini adalah contoh deskripsi. Bagaimana cara siswa mengambilnya? Bisa dengan siswa mendaftar sekarang. Siswa akan menekan itu. Nah, tombol kuncinya tadi itu sudah terbuka sehingga sudah bisa dibuka. Nah, ketika dibuka tampilannya seperti ini. Ini tadi video yang kita masukkan, ya seperti itu. Ya mungkin cukup sekian dari saya tentang sebagai tambahan juga kita bisa atur ini sertifikat apa yang bisa siswa dapatkan setelah menyelesaikan kursus ini. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita atur, kita bagikan tutorial tentang mengatur sertifikat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.